Saudara dan saudari yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-31 di mana kita masih membahas soal nomor 47 tentang pasal kepercayaan yang ke-7. Soal 47. Apakah isi pasal kepercayaan ke-7? Pasal kepercayaan ke-7 membahas tentang perjamuan kudus. Lebih lengkap, pasal kepercayaan yang ke-7 berbunyi demikian. Saya percaya bahwa perjamuan kudus telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri untuk peringatan akan kurban tunggal yang berlaku sepenuhnya dan akan penderitaan yang pahit dan kematian Kristus. Ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan kelayaan menjamin persekutuan hidup dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Perjamuan kudus ini dirayakan dengan roti tanpa ragi dan anggur. Keduanya harus disucikan dan dibagikan oleh seorang pemangku jawatan yang diberi kuasa oleh seorang rasul. Saudara dan saudari yang kekasih, pada bagian soal jawab nomor 47 sebelumnya, bagian A, kita telah belajar bagaimana perjamuan kudus itu dilembagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan kepatutan, ia akan dapat memperoleh jaminan persekutuan hidup dengan Allah. Maka kini akan melanjutkan bagian berikutnya. Selanjutnya dibicarakan tentang kandungan unsur sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus. Di mana di sana dikatakan perjamuan kudus ini dirayakan dengan roti tanpa ragi dan anggur. Agar perjamuan kudus dapat dirayakan, roti tanpa ragi dan anggur harus ada. Keduanya bersesuaian dengan perjamuan Paskah. Sama seperti air di dalam baptisan kudus, roti tanpa ragi dan anggur adalah prasyarat yang kelihatan untuk sakramen ini. Jadi sama juga dengan sakramen-sakramen yang lain, di mana mensyaratkan adanya sesuatu yang kelihatan secara lahiriah. Misalnya di dalam baptisan kudus dengan air, maka di sana harus ada air yang digunakan sebagai media pembaptisan. Begitu juga nanti di dalam sakramen kemeteran kudus, maka di sana harus ada tumpangan tangan seorang rasul Tuhan. Maka di dalam perjamuan kudus, prasyarat secara lahiriah yang kelihatan secara langsung adalah roti tanpa ragi dan anggur. Keduanya harus ada dan tidak boleh digantikan dengan unsur yang lain. Setelah berbicara tentang tanda-tanda lahiriah dari sakramen ini, pada akhir pasal kepercayaan ke-7 disebutkan prasyarat-prasyarat yang melaluinya menghasilkan kenyataan yang bersifat sakramen, yaitu kehadiran tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur harus disucikan dan dibagikan oleh seorang pemangku jawatan yang diberi kuasa oleh seorang rasul. Melalui jawatan rasul dan pemangku jawatan yang diberi kuasa olehnya, kehadiran tubuh dan darah Yesus Kristus dimungkinkan dalam roti dan anggur. Jadi roti dan anggur secara substansi tetaplah roti dan anggur. Tetapi tatkala itu dikuduskan oleh jawatan yang memiliki otoritas, maka tubuh dan darah Kristus hadir di sana. Sehingga roti dan anggur bukanlah simbol, melainkan di sana adalah media di mana tubuh dan darah Yesus itu hadir di dalamnya.
Dawatan yang diberi kuasa membangun kenyataan yang bersifat sakramen, yang menyeluruh, yang menghasilkan dua hal. Ia menyucikan dan ia membagikan perjamuan kudus. Pertama-tama penyucian berarti memisahkan roti dan anggur dari penggunaan secara umum. Didahului dengan kata-kata di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kusucikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Di sini maka roti dan anggur yang biasanya adalah menjadi konsumsi manusia sehari-hari telah dipisahkan dari fungsinya yang semula. Kini dia menjadi media di mana tubuh dan darah Tuhan Yesus hadir melalui penyucian. Ini juga menyatakan bahwa kehadiran dari tubuh dan darah Kristus yang tidak kelihatan telah menjadi nyata dalam unsur-unsur yang kelihatan, yaitu dalam roti dan anggur, yaitu melalui pengucapan kata-kata pelembagaan. Dalam konteks ini, membagikan berarti membuat tubuh dan darah Kristus dapat diraih oleh sidang jemaat, seperti yang dinyatakan dalam undangan untuk menerima perjamuan kudus dan dalam pembagian hosti yang telah disucikan. Saudara dan saudari terkasih, kini kita tahu betapa penting perjamuan kudus bagi kehidupan orang percaya yang mereka ingin meraih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penikmatan perjamuan kudus dengan kepatutan maka akan menjamin persekutuan hidup orang-orang yang percaya dengan Sang Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.